Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah membahas pada season pertama beberapa sebab-sebab penyimpangan. Yang pertama, kebodohan, tidak mengerti agamanya sendiri, tidak mempelajari Quran dan Sunnah, tidak mempelajari hadis-hadis, maka mereka ini rawan akan terbawa fitnah, rawan terbawa syubhat. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua adalah godaan syaitan yang sudah bersumpah di hadapan Allah, aku akan duduk di jalan engkau yang lurus, aku akan datangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kiri mereka, dari kanan mereka. Ini sumpah iblis, la'natullah alaih. Sehingga kita harus selalu waspada, karena di hadapan kita ada syaitan, dan kita tidak bisa melawan syaitan dengan fisik, tetapi kita bisa melawannya dengan ilmu dan doa. Kita ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan kemudian dengan ilmu yang kita pelajari dari qaul Allah dan qaul Rasul, sehingga tipuan-tipuan syaitan akan tertolak dengan ilmu. Kita akan menyatakan, maaf, saya tidak bisa ditipu. Saya tahu jalannya, saya mengerti sunnahnya, saya membaca ayatnya, saya membaca hadisnya, maka orang ini tidak mudah digoda oleh syaitan. Ini sudah kita baca, sudah kita bahas kedua-duanya di dalam season pertama. Yang berikutnya adalah adamul inqiyad,
Di antara sebab tersesatnya seseorang dari jalan yang lurus adalah karena tidak memegang apa yang sudah diketahui. Yang pertama tadi, karena tidak berilmu, sehingga mudah diombang-ambingkan oleh mereka, para syaitan. Yang kedua, punya ilmu, tetapi tidak konsekuen. Punya ilmu tetapi tidak diamalkan, tidak dikerjakan. Maka yang demikian pun akan menyebabkan seseorang menyimpang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayatnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kata Allah, berpeganglah kalian seluruhnya dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Perhatikan perintah Allah ini. Wa'tasimu, beriktisamlah, berpeganglah dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Allah gambarkan sebagai tali penyelamat. Siapa yang berpegang dengannya dia akan selamat, siapa yang lepas dia akan celaka. Maka kalau yang pertama kita sudah tahu kebodohan membawa kesesatan, maka kita harus mempelajari ilmu agama. Tetapi sekarang kita pelajari pula ilmu yang sudah kita pelajari harus kita pegang kuat-kuat. Gigit dengan geraham kalian, jangan sampai lepas. Mengapa demikian? Karena kalau engkau berpegang dengannya, engkau enggak akan terhempas ke sana kemari. Enggak akan terkena badai atau ombak atau taufan sekalipun. Karena kokoh dengan tali Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Wa la tafarraqu. Hendaklah kalian seluruhnya bersama-sama berpegang dengan tali yang sama, yaitu tali Allah subhanahu wa ta'ala. Apa tali Allah? Ya agamanya. Agamanya, Qur'annya, sunnahnya yang diajarkan oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Taraktukum ala mahajjatin bayda, lailuha kanahariha sawa, la yazigu anha ba'di illa halik." Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih bersih, terang benderang. Malamnya seperti siangnya. Tidak ada seorang pun yang menyimpang daripadanya atau meninggalkannya kecuali dia akan binasa. Digambarkan oleh Nabi SAW bahwa jalan agama ini jalan yang terang benderang seperti matahari. Atau lebih dari itu. Mengapa? Karena Nabi menyatakan malamnya seperti siangnya. Kalau matahari siang terlihat, malam gelap. Tetapi jalan agama, mahajjah bayda, putih bersih, terang benderang, lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. Sangat jelas. Tidak ada seorang pun meninggalkannya kecuali akan binasa. Ikhwani fidina azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Agama itu sangat jelas. Dan ilmu agama disebut dalam Al-Quran dengan apa? Al-Bayyinat. Apa artinya Al-Bayyinat? Kejelasan-kejelasan. Jangan berkata saya tidak tahu. Kamu bukan tidak tahu, tetapi tidak mau tahu. Sebab kalau mau tahu, Al-Qur'annya ada di setiap rumah. Hadis-hadis ada kitab-kitabnya di setiap rumah. Masya Allah, mau pengajian ada di masjid-masjid. Mau cari ilmu, banyak pondok-pondok pesantren Ahlus Sunnah. Apalagi? Saya tidak tahu, bukan tidak tahu, tidak mau tahu. Agama itu jelas. Terang benderang, jalannya lurus dan jelas. Rambu-rambunya juga jelas, terang benderang. Kata Nabi, la yazigu anha ba'di illa halik. Tidaklah ada orang yang menyimpang daripadanya kecuali akan sesat. Berarti kapan orang itu sesat? Kalau lepas dari tali Allah. Siapa yang berpegang dengan tali Allah, selamat. Berarti
ilmu din adalah tali agama, tali penyelamat. Kalau berpegang dengannya selamat, lepas binasa. Di antaranya adalah sunnah Rasulullah SAW atau ajaran sunnah Rasulullah SAW seluruhnya. Semua yang Rasulullah ajarkan disebut dengan sunnah. Rasulullah SAW berpesan, usikum bitaqwallah wassam'i watta'ah wa in ta'amara alaikum abdun abashi fa innahu man ya'ish minkum fasara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafar rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajiz. Kata Nabi, aku wasiatkan kepada kalian untuk tetap taat pada penguasa kalian. Walaupun yang menguasai kalian adalah turunan budak dari Ethiopia, mujadda'ul atraf, yang cacat terpotong hidungnya, tasma' wa tuti', sabarlah bersama penguasa kalian. Ini pesan pertama. Apa pesan kedua? Pesan pertama taqwallah, pesan kedua adalah taat pada penguasa kalian. Yang ketiga, Rasulullah menyatakan alaihi salatu wassalam, man ya'ish minkum, siapa yang hidup di antara kalian nanti sepeninggalku akan melihat pertikaian dan perselisihan yang banyak di antara manusia. Fa'alaikum bisunnati, maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Ternyata Rasulullah meninggal alaihi salatu wassalam, benar-benar terjadi perpecahan. Muncul aliran-aliran di Kufah. Ada Syiah Rafidah yang mencaci maki para sahabat, mengkafir-kafirkan para sahabat. Di Kufah juga muncul Khawarij, kaum pemberontak yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin, yang menghalalkan darah kaum muslimin. Di Kufah juga muncul Qadariyah yang mengingkari takdir, mengatakan tidak ada takdir Allah. Allah tidak menakdirkan, manusia tercipta begitu saja. Astagfirullah, astagfirullah. Belum jauh, para sahabat sebagian masih hidup. Masih khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sudah terjadi penyimpangan-penyimpangan. Maka Ali memperingatkan mereka, menasihati mereka, dan bahkan menumpas Khawarij. Satu orang dari mereka berkata, mengapa di zaman Rasulullah aman, di zaman Abu Bakar aman, di zaman Umar aman, di zaman Utsman juga aman, kenapa di zaman engkau, wahai Khalifah Ali, terjadi kekacauan-kekacauan, peperangan-peperangan? Apa jawab Ali bin Abi Thalib? Jawaban cerdas radhiyallahu taala anhu. Iya, karena di masa mereka penguasa-penguasanya rakyatnya seperti aku. Sedangkan di masa aku rakyatnya seperti kamu. Artinya dulu di zaman Rasul siapa rakyatnya? Para sahabat. Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, Muhajirin dan Ansar. Di zaman Umar juga demikian, di zaman Utsman juga demikian. Di zaman Ali bin Abi Thalib sudah banyak manusia-manusia yang bukan sahabat, dan sebagian mereka terfitnah dengan sikap ekstrim Khawarij, mengkafir-kafirkan kaum muslimin dengan dosa besar. Berbuat dosa, kafir, halal darahnya. Berbuat dosa, kafir, halal darahnya. Berbuat dosa, kafir, halal darahnya. Penguasa tidak adil, kafir, halal darahnya. Kita serang, kita memberontak, kita turunkan dia, seret. Ini Khawarij. Kata Ali bin Abi Thalib, di masaku rakyatnya seperti kalian. Wahai Khawarij, wahai kaum pemberontak, kelompok ekstrim. Ikhwani fillah azakumullah, maka mereka semua yang berpegang dengan sunnah, berpegang dengan tali Allah, selamat. Selamat dari penyimpangan Khawarij, selamat dari penyimpangan Syiah Rafidah, selamat dari penyimpangan Qadariyah, para penolak-penolak takdir. Mengapa demikian mereka selamat? Ingat hadis Rasulullah SAW. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Wasiat Nabi alaihi salatu wassalam setelah wasiat dengan takwa,
wasiat untuk sabar bersama penguasa. Yang ketiga, kalau kalian melihat pertikaian, perpecahan, memuncul aliran-aliran yang aneh-aneh, muncul penyimpangan ke sana kemari, maka kata Nabi, alaikum bisunnati, atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku, ajaranku. Pegang dengannya, gigit dengan geraham kalian. Wa sunnatil khulafair rasyidin, dan sunnahnya para khalifah yang lurus, Abu Bakr wa Umar, wa Uthman wa Ali, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka siapa yang berpegang dengan tali Allah, siapa yang berpegang dengan sunnah Rasulullah, mereka akan istiqamah di jalan yang lurus. Siapa yang lepas dari tali Allah, siapa yang lepas dari sunnah Rasulullah, maka dia akan mudah terombang-ambingkan gelombang syubhat dan gelombang syahwat. Gelombang syubhat, gelombang penyimpangan-penyimpangan. Saya gambarkan gelombang karena banyak bentuknya, macamnya, yang semuanya memiliki syubhat, pengkaburan-pengkaburan. Tetapi mereka yang berpegang dengan sunnah, aman. Kamu bilang apa? Ini yang benar. Alasannya apa? Bukankah ini masuk akal? Saya tidak mengikuti akalmu. Saya mengikuti sunnah. Yang ini, enggak, yang benar yang ini. Kata siapa? Rasa-rasanya ini yang benar. Saya enggak ikuti perasaan kamu. Saya ikuti sunnah. Maka siapapun yang berbicara tanpa dalil, kamu akan kokoh di atas sunnah. Fir'aun ketika mengajak rakyatnya kafir juga beralasan. Allah kisahkan alasannya dalam Al-Quran. Kata Fir'aun, wa ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Kata Fir'aun, kami tidak mengarahkan kalian kecuali kepada apa yang menurutku baik. Dan aku tidak mengajak kalian kecuali ke jalan yang lurus. Kata Fir'aun. Siapa yang percaya? Gak ada yang percaya. Musa dan para pengikutnya orang-orang beriman gak percaya. Karena jelas-jelas dia tidak memakai hujjah apapun, hanya dengan ra'yunya. Apa kalimatnya? Wa ma urikum illa ma ara. Uri dan ara dari kata ru'yah. Ru'yah itu pendapat. Aku tidak mengarahkan kalian kecuali dengan pendapatku. Dan aku tidak membimbing kalian kecuali ke jalan yang benar. Jalan yang benar menurut Fir'aun adalah kalian harus menyembah aku. Karena akulah Rabb kalian. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Akulah Rabb kalian yang paling tinggi. Apakah itu sabilan rasyad? Kalla. Tidak sekali-kali. Maka ra'yu, pendapat pribadi masing-masing, itu bukan dalil kebenaran. Dalil kebenaran ada pada ajaran Quran dan Sunnah. Ada dalam hujjah. Ada dalam dalil. Qala Allah wa qala Rasul. Alaihi salatu wassalam. Maka barakallahu fikum. Apa penyebab penyimpangan yang ketiga? Adamul inqiyad bil kitabi was sunnah. Tidak mau terikat dengan kitab dan sunnah. Tahu ayatnya, tahu hadisnya, tapi gak mau dipegang. Aduh, ayat ini kayaknya gak cocok buat zaman kita. Hadis ini gak pas buat anak gaul. Ini kayaknya gak cocok buat kita-kita yang seperti ini keren. Astagfirullah. Ayat dan hadis kamu tolak hanya karena menganggap apa yang kamu pikirkan lebih hebat, apa yang kamu pikirkan lebih bagus, itu namanya sombong. Dan sombong merupakan penghalang yang berikutnya dari kebenaran yang berarti akan menyimpangkan. Mengapa iblis jadi kufur dan menyimpang? Sombong. Sombong. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikatnya dan semua jin-jin untuk menghormati Adam, usjudu li Adam, sujudlah pada Adam. Fasajadu, semua sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Mengapa? Aba wastakbara,
Wa kana minal kafirin, aba wastakbar, menolak dan sombong. Iblis menyimpang sesat jadi kafir karena sombong. Disampaikan Al-Quran ditolak, disampaikan hadis ditolak, dan merasa saya lebih ngerti dalam masalah ini. Membantah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Membantah ucapan Allah di hadapan Allah. Itu iblis. Iblis tahu jannah, iblis tahu neraka, iblis berhadapan dengan Allah, tetapi menentang Allah. Apakah itu bukan kesombongan? Na'udzubillah minal kibr. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat sombong. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kesombongan biasanya akan menolak kebenaran. Kalau pengen pakai baju yang bagus, pengen pakai pakaian yang bagus, sendal yang bagus, itu bukan sombong. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami ingin memakai pakaian yang bagus, memakai sendal yang bagus. Apakah itu juga termasuk sombong? Kata Nabi, bukan. Innallaha jamil wa yuhibbu kulla jamal. Allah itu indah dan Allah suka keindahan. Silakan berpakaian yang rapi, bersih, silakan. Sendal yang bagus itu silakan. Allah suka yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang bersih. Tetapi kata Nabi, yang namanya sombong adalah batarul haq wa ghamtun nas. Yang namanya sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Disampaikan dalil-dalil. Qala Allah wa qala Rasul. Disampaikan dalil, ucapan Allah, ucapan Rasul dari ayat dan hadis yang sahih. Dijawab oleh orang yang sombong ini dengan kalimat, kamu tahu apa? Loh, ini Al-Quran. Sudah, jangan Quran-Quran, jangan hadis-hadis. Kamu pikirkan. Coba pikirkan oleh otakmu sendiri. Mana yang lebih bermanfaat? Ini apa itu? Ayat ditolak, hadis ditolak, tetapi yang dibanggakan adalah pikirannya sendiri. Wallahi, wallahi. Demi Allah, kalau saja pikiran bisa mencari kebenaran tanpa dibimbing dalam Quran dan Sunnah, nggak perlu diturunkan Quran, nggak perlu diturunkan Sunnah, nggak perlu diutus Rasul-Rasul, nggak perlu. Mengapa? Kalau akal itu cukup. Musyrikin jahiliyah juga punya akal, nyatanya mereka sesat. Musyrikin jahiliyah bukan orang-orang gila, orang-orang berakal. Bahkan tokoh mereka dijuluki Abul Hakam, Amr bin Hisham. Kata Nabi, dia bukan Abul Hakam, Aba Jahlin, bapak kebodohan, bukan bapak hukum. Mengapa? Karena bodoh. Melihat kebenaran tidak dilihat, tidak dianggap sebagai kebenaran. Melihat kebatilan dianggap sebagai kebenaran. Berarti akal saja tidak cukup untuk mencari kebenaran. Akal dibutuhkan, tetapi harus bersama bimbingan Quran dan Sunnah. Harus dengan bimbingan qala Allah wa qala Rasul, karena Allah tahu akal-akal manusia tidak cukup untuk mencari kebenaran, maka Allah utus Rasul demi Rasul. Allah turunkan kitab demi kitab sampai Rasul terakhir, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga diturunkan kitab terakhir, kitab Al-Quran. Nabi-nabi yang terdahulu diutus kepada kaumnya khassah, khusus untuk kaumnya masing-masing. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diutus untuk seluruh manusia. Maka Nabi terakhir ini mencakup seluruh manusia. Siapa manusia yang tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dia akan sesat. Maka ajaran Nabi, ajaran sunnah seperti perahu Nabi Nuh. Kata para ulama, as-sunnah safinatu Nuh. As-sunnah itu seperti perahu Nabi Nuh. Man rakibaha naja, wa man tarakaha ghuriq. Siapa yang menaiki perahu Nabi Nuh, selamat. Dan siapa yang tidak mau menaiki perahu Nabi Nuh, tenggelam. Itu di zaman kaum Nuh benar-benar banjir. Dan kemudian Nabi Nuh mendoakan kejelekan pada mereka karena Nabi Nuh sudah berdakwah 950 tahun, sudah cukup hujjah. Maka Nabi Nuh berkata, la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara
Ya Allah, jangan sisakan satu orang kafir pun di muka bumi. Allah katakan, bikinlah perahu. Dibikin perahu di atas gunung, di atas bukit. Mereka mentertawakan orang-orang musyrikin. Kalau mau bikin perahu di pinggir pantai, jangan di atas gunung, dasar bodoh ila akhirnya. Nabi Nuh sabar menghadapi mereka. Dibiarkan. Sampai kemudian datanglah air bah. Dari atas hujan deras, dari bawah mata air terus kumulakan airnya. Laut meluap sampai mereka seluruhnya terendam banjir. Tidak ada yang selamat. Kecuali Nabi Nuh dan siapa-siapa yang menaiki perahu tersebut. Anaknya sekalipun. Anaknya Nabi Nuh. Yang tidak mau menaiki perahu bapaknya, Nabi Nuh, celaka, tenggelam. Dengan sombongnya anak itu menyatakan, Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke gunung itu yang menyelamatkan aku dari air. Kata Nabi Nuh, La 'asima liyawma minallah. Tidak akan ada penyelamatan, keselamatan dari adab Allah kecuali dengan kembali kepada Allah. Naiki perahu ini. Tetap tidak. Fahala bainahuma maujun. Maka terhalanglah antara bapak dengan anaknya dengan gelombang. Maka hilanglah anaknya. Fakana minal mughraqin. Jadilah anaknya termasuk yang tenggelam. Ketika Nabi Nuh menyatakan kepada Allah, bahwa anakku min ahli wa inna wa'dakal haq. Ya Allah, bukankah anakku itu termasuk keluargaku dan engkau telah berjanji menyelamatkan keluargaku. Allah jawab, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghayru salih. Dia bukan anakmu. Karena dia beramal dengan amalan yang tidak saleh. Kafir. Ini khonifidina azakullah, Allah pisahkan bapak dengan anaknya karena bapaknya berpegang dengan tali Allah, anaknya lepas dari tali Allah. Kembali kepada masalah perahu. Maka perahu Nabi Nuh ini perahu penyelamat dan perahu keselamatan. Karena siapa yang menaiki perahu itu berarti mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Nabi Nuh. Apa yang diajarkan oleh Nabi Nuh alaihi salam? Tauhid. Karena seluruh Nabi mengajarkan tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kata Allah, telah kami utus di setiap generasi seorang rasul yang semua dakwahnya sama, beribadahlah kepada Allah dan jangan beribadah pada yang lain. Maka barakallahu fikum, kembali pada pembahasan kita. Ajaran sunnah, ajaran Rasulullah SAW adalah seperti perahu Nabi Nuh. Man rakibaha naja, wa man tarakaha ghuriq. Siapa yang ikut di dalamnya, dalam sunnah Rasulullah SAW, berpegang dengannya, mengerjakannya, mendakwahkannya, menegakkannya, maka dia selamat. Siapa yang meninggalkannya, menjauhinya, lepas dari sunnah, maka dia tenggelam di dalam gelombang syubhat, di dalam gelombang kesesatan. Tenggelam di dalam gelombang-gelombang syubhat dan syahwat. Ikhwani fiddina azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat adalah al-ibti'ad 'anil ulama. Di antara penyebab sesatnya seseorang, menyimpangnya seseorang adalah ketika menjauh dari ulama. Ikhwani fiddina azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda di dalam hadisnya dan dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kedua kitab sahih mereka, yaitu kalimat innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yanzi'uhu minan nas walakin biqabdil ulama.
Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu begitu saja. Tetapi Allah akan mencabut ilmu dengan